Tetapi kadang mahasiswa itu persoalannya itu belum menyadari bahwa sesungguhnya dia mempunyai potensi yang sangat besar. Tidak hanya perlu diingatkan, disadarkan ya, tetapi sesungguhnya perlu juga ditunjuki bukti-bukti bahwa Sobat UNES, saya akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan mahasiswa wirausaha. Jadi untuk bisa melaksanakan kegiatan wirausaha bagi para mahasiswa untuk menunjang pada capaian ketika menjadi alumni, bisa menjadi alumni yang mampu berwirausaha, maka saya akan menambahkan ya sejumlah pemahaman. Pertama, untuk mahasiswa itu perlu mengenali potensinya sendiri. Ya. Mau wirausaha apa? Nah, ini sering jadi pikiran ketika kita akan melangkah menjadi wirausaha. Ya, wirausaha apa? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh mahasiswa haruslah berpijak, ya, bertolak dari potensinya sendiri. Ini yang harus ditemukan oleh para mahasiswa. Jadi kadang ada orang yang melihat ya pada potensi dan keberhasilan seorang pengusaha yang lain ya, kemudian ditiru oleh orang yang kepingin sukses menjadi wirausahawan juga. Dan itu sebenarnya tidak selalu salah ya. Tetapi kadang menjadi sebuah kesalahan ketika tidak melihat pada potensinya sendiri. Mungkin pengusaha yang dilihat oleh kita, oleh seseorang misalnya, itu sukses karena dia berbasis pada potensinya sendiri ya. Sudah bertolak dari potensinya sendiri, berpijak pada potensinya sendiri. Nah, ketika kita akan meniru, seharusnya yang harus dipikirkan juga kita bertolak dari potensi diri kita masing-masing. Nah, sehingga nanti ini akan sangat positif ya kepada calon pengusaha baru ini. Jadi ketahui potensinya sendiri. Ya. Bagaimana cara mengetahui potensinya sendiri? Ya. Yang pertama-tama yang harus diketahui potensinya sendiri itu apa? Itu yang paling kelihatan kalau kita sering dipercaya orang lain. Ada orang yang sering dipercaya misalnya memperbaiki mobil, sering dipercaya membelikan peralatan yang ada kaitannya dengan mobil atau motor. Berarti dia dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kendaraan, ini dapat kepercayaan kuat. Nah, ini misalnya begitu. Ada orang yang mungkin dipercaya ketika dia itu menerjemahkan bahasa Inggris. Artinya dia berarti sudah kelihatan potensinya sendiri. Dan sebenarnya banyak sekali, ada yang misalnya memerlukan barang apa, dia atau jasa apa, dia mungkin dipercaya. Nah ini yang menunjukkan potensinya sendiri. Dan ini harus diketahui, kita sebenarnya ada kemampuan apa yang orang sering membutuhkan kepada kita. Ini indikasi, salah satu indikasinya untuk menemukan potensinya sendiri. Jadi mahasiswa-mahasiswa kalau mau wirausaha itu coba sekali lagi direnungkan. Nah, ini apa sebenarnya potensinya sendiri. Ini harus kalau perlu ditanyakan juga ke teman-teman kita. Ini yang kedua adalah potensi yang berbasis pada jaringan kita. Ya. Jaringan kita itu bisa keluarga, ya. Bisa juga kerabat, nah, kemudian bisa juga teman-teman. Ya. Jadi jaringan kita yang ada dalam keluarga itu kadang-kadang orang tua kita, dia punya keahlian juga yang bisa kita sinergikan. Saudara kita, misalnya kakak atau adik. Nah, kalau ada orang tua yang punya lahan yang luas, nah, berarti dia kemungkinan bisa diajak bersinergi untuk berkebun. Kalau dia ternyata orang tua kita itu punya kolam, nah, ini berarti bisa dikembangkan untuk bisnis di bidang perikanan. Kalau dia kemudian punya showroom mobil, nah, berarti bisa dikembangkan untuk bisnis mobil. Jadi jaringan ya, bisa kerabat ya, bisa juga teman-teman kita. Dan kita harus cermat terhadap jaringan-jaringan kita. Nah, ini yang kadang-kadang ini terabaikan. Kita punya teman banyak, tapi kita tidak paham terhadap jaringan kita itu punya potensi apa saja yang bisa kita sinergikan. Nah, ini kalau kita mau jadi wirausahawan, kita harus berlatih peka ya, terhadap potensi yang ada pada jaringan di sekitar kita, terutama tentu adalah keluarga. Yang kedua adalah kerabat-kerabat kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang
ada pada teman-teman kita. Jadi teman kita banyak, kadang-kadang kita tidak tahu potensinya teman kita itu apa, kita bisa bersinergi apa, itu kita sering tidak memperhatikan. Nah ini, oleh karena itu jaringan ini juga penting ya. Kemudian yang berikut adalah lingkungan. Ya. Jadi lingkungan ini juga sesuatu yang harus dikenali sebagai bagian dari pertimbangan ketika akan memilih wirausaha. Jadi lingkungan itu sangat menentukan, kita tidak boleh salah ketika melihat lingkungan. Jadi misalnya kita ada di daerah di Jawa Tengah misalnya ya, di daerah Kudus, di daerah Blora, atau di daerah Wonosobo, ini sendiri-sendiri ya. Di daerah Kudus banyak industri kerajinan, ya. Di daerah Blora banyak peternakan, kemudian mungkin di daerah Wonosobo itu banyak untuk perkebunan, untuk tanaman-tanaman daerah dingin. Ini semuanya adalah juga lingkungan yang sudah menyediakan. Nah kita akan bergerak kemana? Nah ini lingkungan kita, kalau kita tinggal di Kudus, tentu berpikirnya harus berbeda dengan ketika kita tinggal di Blora, berbeda dengan ketika kita itu tinggal di daerah misalnya Wonosobo. Ya. Jadi jangan terlalu mempersulit diri ketika kita tidak bertolak dari lingkungannya, ini kita belajarnya akan lebih keras. Tapi kalau ada potensi yang ada di lingkungan kita, kita coba dekati, di situ ada potensi apa saja. Ini yang Sobat UNES perlu melihat kembali ya, ketika akan memulai wirausaha. Ada beberapa yang dipertimbangkan. Kemudian yang juga sangat penting adalah lembaga-lembaga di sekitar kita. Ya, institusi-institusi itu ada komunitasnya. Misalnya di perguruan tinggi seperti UNES. Mahasiswa UNES itu ada 40.000 sekarang menjadi 50.000. Banyak sekali. Ya, dengan lembaga yang memiliki warga sampai sebanyak itu artinya ada kebutuhan di sana. Nah, ada kebutuhan untuk makanan, minuman, pakaian, kemudian alat-alat, bahkan parfum saja akan sangat dibutuhkan itu oleh para mahasiswa. Jadi lembaga-lembaga dimanapun itu kadang juga tidak hanya dari warganya, tapi kepentingan lembaga sendiri juga kadang perlu pemasukan ATK, ya. Kemudian air minum, wah itu juga sangat dibutuhkan, tenaga kebersihan dan jasa lainnya. Ya. Ini harus dikenali, di sekitar kita ada lembaga apa saja. Mungkin ada pertokoan, ada kantor-kantor pemerintah, ada rumah sakit. Itu semuanya di sana itu sebenarnya bisa dilihat ada kebutuhan. Kalau kita dekat dengan lembaga-lembaga itu, coba kita identifikasi ada kebutuhan apa yang kita bisa ikut memberikan kontribusi di dalam pengembangan kewirausahaan kita juga. Nah, ini. Kemudian Sobat UNES, ini masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau itu sudah kita pahami potensinya sendiri, potensi dari jaringan kita, potensi lingkungan kita, kemudian kelembagaan yang ada di sekitar kita sudah paham, maka sebenarnya ada satu lagi untuk aksi, yaitu berikutnya. Jadi kalau kita sudah paham tentang konsep, kemudian tentang potensi jaringan, potensi diri kita, tapi kalau tidak memulai, ya kita tidak pernah bisa menjadi wirausahawan. Jadi harus ada aksi, itu ini ya para Sobat UNES. Setelah paham itu jangan hanya pemahaman, ini nggak akan bisa menjadi wirausahawan. Untuk menjadi wirausahawan, Sobat UNES itu harus beraksi, harus melaksanakan. Jadi harus diwujudkan, ya ini harus bertindak. Oleh karena itu inilah saudara-saudara atau sahabat-sahabat UNES semuanya, kita segera membuat perencanaan dengan rancangan yang matang, dengan rancangan yang matang. Disiapkan betul di dalam rancangan itu mau memilih usaha apa, targetnya kapan akan bisa dimulai, dan kapan akan segera mempunyai keuntungan. Nah, itu break-even point-nya kapan, itu segera dirancang. Dan siapa saja yang mau diajak bekerja sama, nah, ini harus disiapkan di dalam rancangan itu. Permodalannya mau menggunakan modal dari mana, sosial capital, digital planner capital, ya, atau mau menggunakan modal sharing, atau menggunakan dana dari lembaga funding. Nah, ini kita termasuk menyiapkan rancangan itu di dalam perencanaan. Kemudian juga dipikirkan misalnya
risiko ya. Jadi bisnis itu sesuatu yang hubungannya erat sekali dengan risiko. Jadi betapapun ada keuntungan yang besar ya, Sobat Tunes, ini ada hal yang harus diperhitungkan sekali, yaitu risiko. Untuk risikonya pasti ada ya. Tapi kita tidak usah khawatir dengan risiko. Jadi kita pilih risiko yang kalau ada pakar itu namanya itu David McClellan itu sering menyebut dengan risiko tengah. Jadi jangan risiko terlalu tinggi atau terlalu ringan. Kalau terlalu ringan kurang menantang, jadi kita kurang berkembang. Tapi kalau terlalu berat, kita kalau jatuh tidak sanggup untuk bangkit lagi. Oleh karena itu Sobat Tunes, kita pilih gitu ya risiko yang kategorinya risiko sedang atau risiko tengah. Ukurannya adalah kalau kita jatuh, kita masih bisa bangkit lagi. Nah itu, tiap orang beda-beda risiko tengahnya gitu ya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Jadi ini kemudian berikutnya adalah disiapkan segala fasilitas pendukung ya. Nanti ada perangkat-perangkat apa yang diperlukan ya. Makin kekinian di era digital sebenarnya perangkat-perangkat yang digunakan itu tidak selalu banyak modal ya. Kadang kita malah sudah punya kadang itu. Karena misalnya untuk digital planner itu sebenarnya yang paling diperlukan kan alat record ya, perekam, atau bahkan mobil pun ya, mobile phone atau HP yang sering dikenal itu. Dan bahasa sudah pada punya semua. Ini Sobat Tunes. Jadi itu tidak sesuatu yang sangat berat gitu ya. Dan ini bisa segera dilakukan ya, karena perangkat-perangkat lain mungkin nanti cara pengiriman barang, kemudian cara menerima pembayaran itu termasuk yang fasilitas-fasilitas yang harus kita siapkan juga untuk para konsumen ya. Ini supaya kita itu bisa memberikan pelayanan ya di dalam bisnis atau di dalam usaha ini ya. Kemudian berikut adalah yang harus dipikirkan adalah pengembangan. Jadi kita harus mempunyai target ya untuk berapa periode ya. Misalnya untuk satu tahun pertama itu kita akan bisa apa, ini harus kita evaluasi. Pengembangan berikutnya misalnya 5 tahun ya. Jadi rancangan tahunan, kemudian 5 tahunan. Nah kita sudah harus bisa mempunyai kondisi usaha kita sudah menjadi seperti apa. Nah ini target ini menjadi sangat penting ini Sobat Tunes ya. Karena kalau nggak ada target nanti kita itu tidak dinamis ya. Kita akan statis, akan berada di satu tempat yang tidak beralih-beralih, tidak pernah naik kelas. Jadi misalnya target akan mempunyai keuntungan usaha 10 juta dalam tahun pertama. Kemudian rancangan berikutnya tahun kedua misalnya 20 juta. Tahun ketiga bisa 30 juta. Kemudian tahun keempat 40 juta, tahun kelima 50 juta. Beserta target itu dengan strateginya. Mau diraih dengan cara apa. Nah ini penting Sobat Tunes ya. Itu tidak sesuatu yang sangat sulit sebenarnya Sobat Tunes ya untuk meraih itu ketika kita punya target yang kemudian terprogram ya, dengan siapa kita akan berkolaborasi, bekerja sama ya dalam rangka meraih itu ya. Kemudian dalam pengembangan itu perlu dilakukan ya, evaluasi. Jadi kekurangannya nanti apa ya. Jadi untuk bisa mengetahui kenapa misalnya tidak tercapai. Nah ini kita lakukan evaluasi. Ketika itu ternyata kita ada kesalahan di beberapa titik yang sesungguhnya titik itu sederhana gitu. Itu kan menyakitkan. Kita jatuh, kita tidak mampu hanya di persoalan yang sederhana. Nah oleh karena itu perlu evaluasi. Nah mungkin juga di titik yang agak sulit. Nah, karena itu perlu bantuan siapa kalau itu agak sulit. Nah ini disiapkan evaluasi ya. Nah, ini menjadi sangat penting Sobat Tunes untuk melakukan pengembangan ya, nanti. Kemudian yang berikut lagi di dalam pengembangan ini juga perlu Sobat Tunes pikirkan ya, pada endingnya ya nanti perlu dibenahi secara kelembagaan ya. Jadi pengembangan itu misalnya tadinya hanya usaha perorangan ya. Nah, itu dikembangkan satu ketika menjadi usaha yang dalam bentuk izin usaha, naik kelas lagi ya, dari firma misalnya menjadi CV,
CV lama-lama menjadi PT. Jadi kita naik kelas, gitu, menjadi usaha yang lebih besar. Dan pengembangan itu juga bisa ke arah ekspansi usahanya. Ya, ada satu hasil penelitian saya dulu ini Sobat Tunes ya, di Loram Kulon ya, di Kabupaten Kudus. Ada seorang yang punya usaha, yang mula-mula usahanya sebenarnya hanya satu jenis saja, yaitu konveksi. Ya. Kemudian setelah usaha konveksinya berkembang, dia melihat mungkin satu ketika akan banyak pengusaha konveksi yang lain. Nah, ternyata terbukti banyak usaha konveksi yang lain. Supaya dia tidak terjebak dalam persaingan yang ketat, maka dia kemudian sambil ekspansi. Ekspansinya apa? Kemudian menyediakan bahan untuk konveksi. Kemudian berdirilah usaha toko kain yang besar. Nah, ini sebuah contoh ekspansi. Kemudian ketika dengan usaha yang besar ini pun ternyata dia berpikir lagi, dikembangkan menjadi usaha yang lebih luas lagi, yaitu untuk pembuatan keramik. Ya, ketika banyak yang usahanya di sana sini berkembang dan sudah juga banyak mendirikan usaha penyediaan bahannya, maka pengusaha ini ekspansi lagi, yaitu menyediakan keramik karena banyak yang membangun rumahnya menjadi dibangun di sana sini, dia butuh keramik, maka dia membutuhkan bangunan baru, itu industri keramik. Nah, ini contoh-contoh ekspansi. Oleh karena itu kepada para mahasiswa itu harus ada pemikiran pengembangan, meskipun itu sudah kategorinya lebih lanjut ya, untuk sebuah usaha yang tidak lagi permulaan, tapi orientasi sampai ke sana adalah penting. Ya. Pengembangan juga termasuk pengembangan wawasan, ya. Pengembangan wawasan yang bersifat soft skill. Ya. Jadi wawasannya itu harus dibenahi. Kadang kita pengembangan usahanya terus-menerus dilakukan, tapi wawasannya tidak ikut berkembang. Ini juga sangat merugikan, jadi tidak akan bisa maju secara maksimal. Demikian Sobat Tunes, beberapa poin ya yang harus dipenuhi, harus diusahakan ketika akan menjadi wirausahawan ya, terutama menjadi wirausahawan yang tangguh, ya, wirausahawan yang kuat di masa yang akan datang. Saya Dr. Muhammad Sholihatul Mustafa MA, sampai jumpa pada dosen The Series selanjutnya.